Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Rafahayu dari kelas 4 TCG 4B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ekonomi teknik, yaitu mereview jurnal. Yang pertama itu ada judul jurnalnya. Judul jurnalnya adalah Analisis Penilaian Keputusan Investasi Metode Net Present Value. Nama peneliti Slamet Heri Winarno. Latar belakangnya yaitu pentingnya investasi bagi perusahaan sebagai bagian dari pengembangan bisnis. Investasi tidak hanya sebatas pada penanaman modal, tetapi juga mencakup pembelian dan penggantian aset. Manajemen investasi yang tepat sangat penting untuk menghasilkan pengembalian yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode yang efektif untuk menilai kelayakan investasi. Artikel ini membahas penggunaan berbagai metode penilaian investasi dengan fokus pada Net Present Value (NPV) sebagai metode yang dianggap lebih representatif dalam menilai kelayakan dan optimalisasi investasi. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang penggunaan metode yang umum digunakan dalam menilai kelayakan investasi dengan fokus pada perbandingan antara beberapa metode seperti Average Rate of Return, Payback Period, Internal Rate of Return, Profitability Index, dan Net Present Value. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa metode NPV dapat dianggap sebagai metode yang lebih representatif dalam menghasilkan kelayakan dan optimalisasi investasi. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihannya, yang pertama itu representatif dan akurat. NPV dianggap lebih representatif dalam menilai kelayakan investasi karena mempertimbangkan nilai dan waktu serta aliran kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. 2. Pengembalian optimal. Metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kelayakan investasi dan dapat menghasilkan pengembalian optimal. Yang ketiga yaitu konsistensi dengan Profitability Index (PI). Hasil evaluasi menggunakan NPV konsisten dengan metode PI sehingga memberikan kepercayaan lebih dalam pengambilan keputusan investasi. Kekurangannya yaitu kompleksitas perhitungan. NPV memerlukan perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode lain seperti payback period atau average rate of return karena melibatkan diskon aliran kas masa depan. Yang kedua, asumsi diskon rate. Keakuratan NPV sangat tergantung pada tingkat diskonto yang digunakan, yang bisa sulit untuk ditentukan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, tidak memperhitungkan risiko proyek secara langsung. Metode NPV mempertimbangkan nilai waktu. Metode ini tidak secara langsung memperhitungkan risiko proyek yang mungkin mempengaruhi aliran kas di masa depan. Oke, selanjutnya itu ada metode penilaian kelayakan usulan investasi. Yang pertama ada metode Average Rate of Return. Metode ini mengukur perbandingan rasio antara rata-rata keuntungan setelah pajak dengan rata-rata investasi dengan formula ARR, rata-rata keuntungan bersih tahunan dibagi rata-rata investasi. Yang kedua ada metode payback period. Periode payback menunjukkan berapa lama dalam beberapa tahun suatu investasi akan bisa kembali. Periode payback menunjukkan sebagai berikut, yaitu payback periode nilai investasi dibagi dengan proses. Itu ada metode Internal Rate of Return. Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0 dengan rumus sebagai berikut. AO sama dengan A1 dibagi 1 ditambah A2 dibagi 1 ditambah IER kuadrat ditambah lagi sampai dengan AN dibagi 1 plus IER N. Selanjutnya ada metode Internal Rate of Return. Apabila AO adalah investasi pada periode
0, maka A1 sampai AN adalah aliran bersih dari periode 1 sampai N. Maka metode IRR semata-mata mencari diskon faktor yang menyamakan A0 dengan A1 sampai AN. Penerimaan atau penolakan usulan investasi ini adalah dengan membandingkan IRR dengan tingkat bunga yang disyaratkan. Yang kelima ada metode Profitability Index atau yang disebut juga benefit cost ratio, adalah pertimbangan antara nilai sekarang dari aliran kas untuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Ini dinyatakan sebagai PI, nilai sekarang aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Selanjutnya ada metode net present value. Setelah kelemahan pada metode sebelumnya, orang mulai mencari cara untuk memperbaiki keefektifan evaluasi proyek. Dengan rumus NPV sama dengan CFO ditambah CFI dibagi 1 ditambah K 1 ditambah CF2 dibagi 1 plus K kuadrat ditambah sampai CFN dibagi 1 ditambah K kuadrat N, di mana CF adalah arus kas masuk dan arus kas keluar. K-nya itu sendiri yaitu biaya modal proyek. Oke, di sini ada sebuah contoh, yaitu pada perusahaan salah satu perusahaan manufaktur yang termasuk dalam yang akan memperkenalkan produk baru, di mana diperlukan investasi sebesar 200 juta. Taksiran kenaikan penjualan dari bagian penjualan tersaji pada tabel 1 diperkirakan proyek hanya berusia 6 tahun. Oke, pada tahun pertama itu ada 80 juta, tahun kedua itu ada 150 juta, tahun ketiganya ada 200 juta, tahun keempatnya 220 juta, tahun kelimanya 150 juta, dan tahun keenamnya ada 70 juta. Selanjutnya, sama halnya dengan aliran kas masuk, aliran kas keluar perlu ditaksir atas dasar incremental. Biaya-biaya yang bersifat kas perlu ditaksir, tetapi yang bukan kas, seperti penyusutan tidak perlu dimasukkan ke dalam taksiran ini. Untuk taksiran kas keluar untuk kas keluarnya itu tahun pertamanya ada 60 juta, tahun keduanya 90 juta, tahun ketiganya ada 120 juta, tahun keempatnya ada 120 juta, tahun kelimanya ada 100 juta, tahun keenamnya ada 50 juta. Maka selanjutnya ada menggabungkan kedua taksiran tersebut dan akan diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Jadi untuk investasi pada tahun pertama itu incremental-nya itu ada 80, tahun kedua 150, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat ada 220 juta, tahun kelima 150 juta, tahun keenam ada 70 juta. Untuk kas keluarnya yaitu biaya awalnya dari 200 juta. Tahun pertamanya itu 60 juta, tahun keduanya 90 juta, tahun ketiganya itu ada 120 juta, tahun keempatnya 120 juta, tahun kelimanya ada 100 juta, dan tahun keenamnya ada 50. Untuk jumlahnya yaitu biaya awalnya ada 200 juta, tahun pertamanya 20 juta, tahun keduanya ada 60 juta, tahun ketiganya ada 80 juta, tahun keempatnya ada 100 juta, tahun kelimanya ada 50 juta, dan terakhir tahun keenamnya ada 20 juta. Oke, kesimpulannya yaitu bahwa metode net present value merupakan alat yang paling representatif dan efektif dalam menilai kelayakan investasi dibandingkan dengan metode lain seperti average rate of return, payback period, internal rate of return, dan profitability index. NPV memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kelayakan investasi karena mempertimbangkan nilai peluang dan aliran kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Oleh karena itu, NPV dapat dijadikan dasar pijakan dalam pengambilan keputusan investasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.